Halo, kita lanjut. Dunia seribu besar sangat luas dengan jumlah makhluk hidup yang tak ada habisnya, dan klan binatang spiritual hanyalah beberapa dari mereka. Itu karena mayoritas klan binatang spiritual memiliki bakat yang sangat baik, memiliki keuntungan dalam rentang hidup mereka. Dengan rentang hidup yang begitu panjang, itu sudah cukup bagi mereka untuk menumpuk fondasi yang kuat, yang membuat banyak pasukan manusia sangat ketakutan. Klan binatang spiritual memiliki garis keturunan paling rumit di antara makhluk hidup di dunia seribu besar dan kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Oleh karena itu, ada beberapa klan yang kuat dengan garis keturunan yang sangat kuat, yang dikenal sebagai klan binatang surgawi. Siapapun yang memiliki garis keturunan seperti itu sangat kuat sejak lahir, menyebabkan segala sesuatu di wilayah itu menjadi menakutkan. Namun, ada beberapa klan binatang spiritual yang memiliki potensi serupa yang tidak ada di antara klan binatang suci, dan klan 9 Netherbird adalah salah satunya. Itu adalah klan dengan asal yang sama dengan klan Phoenix. Mereka memiliki garis keturunan primordial Undine Bird dan setelah membangunkannya, mereka akan menjadi eksistensi puncak bahkan di klan Phoenix. Oleh karena itu, itulah mengapa klan akan memandang garis keturunan dengan sangat penting. Saat garis keturunan Undine Bird murni muncul di klan mereka, orang itu akan sangat dilindungi oleh mereka dan siapapun yang mencoba merusaknya akan dipandang oleh mereka sebagai musuh besar. 9 benua Nether, meskipun disebut benua, ukurannya hanya mirip dengan wilayah utara, tapi benua berukuran kecil ini cukup terkenal di dunia seribu besar. Ketenaran secara alami berasal dari Tuan Benua, klan 9 Netherbird. Sebagai klan binatang spiritual dengan ketenaran yang cukup besar, fondasi dan kekuatan yang dimiliki klan 9 Netherbird dapat dianggap sebagai kualitas terbaik di dunia seribu besar. Orang harus tahu bahwa meskipun domain Great Heaven Law mereka dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di wilayah utara, mereka tidak dapat dikenal sebagai kualitas terbaik di dunia seribu besar yang luas. Kualitas kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh penguasa bumi, bahkan jika Mandala telah melangkah ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Kekuatan kualitas terbaik yang asli bergantung pada fondasi mereka. Setidaknya sebelum penguasa bumi lainnya lahir di domain Great Heaven Law, domain Great Heaven Law tidak dapat diperingkatkan di antara kekuatan kualitas terbaik di dunia seribu besar. Dengan demikian, ketenaran klan 9 Netherbird jauh lebih besar daripada domain Great Heaven Law di dunia seribu besar. Oleh karena itu, 9 benua Nether jauh lebih terkenal di dunia seribu besar. Namun, seluruh 9 benua Nether bukanlah salah satu yang dipandang sangat penting oleh kekuatan yang tak terhitung banyaknya di dunia seribu besar, tetapi alam 9 Nether, yang berada di pusat benua. Itu adalah pesawat yang independen dari dunia seribu besar, tanah leluhur klan 9 Netherbird. Menurut naskah kuno, klan 9 Netherbird berasal dari pesawat bawah. Meskipun mereka tidak luar biasa pada awalnya, itu adalah banyak leluhur mengejutkan mereka yang memungkinkan klan 9 Netherbird mereka berdiri tegak di antara klan binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar. Ketika klan 9 Netherbird berada pada posisi terkuat mereka, klan mereka memiliki penguasa surgawi di antara 3 generasi lengkap. Pada saat itu, bahkan klan Phoenix telah menempatkan kepentingan besar dalam klan 9 Netherbird dan berinteraksi pada level yang sama. Alam 9 Nether dikatakan sebagai alam bawah yang dimiliki oleh 9 Netherbird di zaman kuno, hanya saja kemudian dikaitkan dengan dunia seribu besar oleh kekuatan maha kuasa dari klan 9 Netherbird dan menjadi tanah leluhur 9 klan Netherbird. Hal ini tidak jarang terjadi di dunia seribu besar. Lagi pula, dunia seribu besar terkait dengan terlalu banyak alam bawah dan para ahli yang bisa datang ke dunia seribu besar dengan melanggar batas-batas alam bawah. Selain beberapa yang malang, hampir semuanya memiliki bakat yang menakjubkan. Selama mereka bisa bertahan di dunia seribu besar, mereka pasti akan berkilauan dengan kecemerlangan di masa depan. Selama beberapa ribu tahun terakhir, yang paling mempesona adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri dari alam bela diri. Tidak hanya keduanya berdiri di puncak dunia seribu besar, kekuatan di bawah mereka juga telah melangkah ke tingkat kekuatan tertinggi di dunia seribu besar, mendominasi suatu wilayah dan ketenaran mereka akan mengintimidasi banyak orang lainnya. Disebutkan juga bahwa Kaisar Api dan leluhur bela diri juga secara paksa menghubungkan alam bawah tempat mereka berasal. Selanjutnya,
Mereka telah menempatkan mereka di wilayah api tak berujung dan alam bela diri masing-masing, melindungi mereka sehingga tidak ada kekuatan yang berani menunjukkan keserakahan untuk alam bawah. Klan 9 Netherbird jelas memiliki ide yang sama ketika mereka menghubungkan alam 9 Nether. Dan kali ini, tujuan akhir Muchen adalah alam 9 Nether. 9 alam Nether, 9 gunung Nether. Ukuran gunung ini tak terlukiskan karena melayang di alam 9 Nether seperti tanah yang luas. Gunung ini juga telah menjadi tanah suci di seluruh alam 9 Nether. Pada saat yang sama, tanah leluhur klan 9 Netherbird ini juga dianggap sebagai tempat kelahiran 9 Netherbird pertama pada zaman kuno. Hari ini, di gunung besar ini, ada lonceng kuno yang tak terhitung banyaknya berdering, yang mengguncang langit dan bumi. Di tengah gunung ini berdiri pilar yang menjulang tinggi dengan awan melengkung di puncaknya, memperlihatkan alun-alun batu biru yang besar. Ada siluet yang tak terhitung banyaknya di tebing sekitarnya dan semuanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Alun-alun itu menghadap ke tebing yang lebih curam. Namun, tebing-tebing itu telah berubah menjadi dasar batu besar dengan siluet yang duduk di atasnya dan aura kuat memancar darinya, bahkan menyebabkan wilayah ini bergetar. Mereka adalah tetua dari klan 9 Netherbird. Melihat alun-alun batu, ada dua siluet yang duduk dengan tenang. Mereka berdua memiliki energi spiritual yang kuat bergelombang di sekitar mereka dan kebanggaan bisa dilihat di tengah alis mereka. Mereka tidak sombong, tetapi mereka sangat percaya diri, sehingga tampak bangga. Kedua siluet telah mengangkat kepala mereka pada saat ini dan melihat banyak pangkalan batu kuno saat diskusi yang intens bergema. Pada saat ini, para tetua klan semuanya memiliki perbedaan pendapat. Oleh karena itu, tidak hanya mereka berdua, bahkan anggota klan 9 Netherbird yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di sini juga memperhatikan mereka. Benar-benar konyol, Nine Nether memiliki garis keturunan paling murni dari Undine Bird selama beberapa ribu tahun terakhir. Ini adalah kesempatan bagi klan kita untuk mengembalikan kejayaan kita. Bagaimana bisa dihancurkan oleh manusia? Seorang tetua berjubah biru dengan tegas berkata dengan wajah pucat. Kita harus segera menangkap Muchen itu dan menggunakan seni rahasia klan kita untuk secara paksa memutuskan ikatan bloodlink yang dia miliki dengan Nine Nether. Saya harus mengatakan, bahkan jika penguasa Great Heaven Law agak mampu, orang tua ini tidak percaya bahwa dia akan berani menghadapi klan 9 Netherbird kami hanya untuk anak nakal, penatua lain dengan sungguh-sungguh berkata. Di sudut lain, penatua Tianque telah merajut alisnya dengan erat. Bakat Muchen tidak sederhana. Dia memiliki jejak tekanan Phoenix sejati, jadi dia pasti seseorang dengan keberuntungan dan peluang besar. Saya telah berjanji kepadanya bahwa jika dia dapat mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, kami akan mengizinkannya untuk memasuki asal binatang surgawi sebagai perwakilan dari klan 9 Netherbird kami, dan membantu 9 Nether mendapatkan kesempatan untuk memperoleh esensi darah primordial Undine Bird. Mendengar kata-katanya, penatua berjubah biru dari sebelumnya mencibir, Tianque, menurut apa yang kamu katakan, bocah itu hanya di alam penguasa kelas 5. Jiang Ya dan Qin Xuan dapat dengan mudah menekan seseorang dengan kekuatan ini. Jika dia mewakili klan 9 Netherbird kami di Divine Beast Origin, saya tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan kesempatan. Tapi dia pasti akan menyeret mereka ke bawah sedikit. Siapa yang dapat menanggung tanggung jawab keterlambatan mengenai masalah penting seperti itu? Selain itu, sudah 2 bulan dan bocah itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan datang ke klan 9 Netherbird-ku, jadi orang bisa melihat betapa takutnya dia. Bagaimana bisa seseorang yang pengecut seperti dia mencemari garis keturunan murni 9 Nether? Ketika penatua Tianque mendengar kata-kata kasar dari penatua berjubah biru, wajahnya tidak begitu baik, tetapi dia tidak dapat diganggu untuk melanjutkan pertengkaran dan mengarahkan pandangannya ke pusat wilayah ini. Ada dasar batu emas dengan seorang pria parubaya duduk di sana dengan ekspresi tenang. Meskipun dia tidak melakukan gerakan apapun, tekanan mengerikan yang terpancar darinya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Dia adalah patriark klan 9 Netherbird saat ini, Tian Huang. Berdiri di sampingnya adalah siluet ramping, Nine Nether. Pada saat ini, wajahnya agak pucat saat dia melihat para sesepuh memperebutkan masalah ini. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Patriark, mari kita cepat mengambil keputusan dan memutuskan kuota terakhir antara Jiang Ya dan Qin Xuan. Lagi pula, asal binatang surgawi akan segera muncul.
Jadi kita tidak bisa terus menunggu bocah pengecut itu. Penatua berjubah biru itu memandang Patriark Tian Huang dan berkata, semua sesepuh, bersama dengan klan yang tak terhitung banyaknya dari klan 9 Netherbird, telah mengarahkan pandangan mereka ke Patriark Tian Huang. Mereka menunggu Patriark untuk berbicara dan menangani masalah ini yang telah tertunda selama 2 bulan. Wajah Patriark Tian Huang tidak menunjukkan ekspresi, dia seperti batu yang kokoh. Dia mengernyitkan matanya sebelum melihat Nine Nether, yang berada di sisinya, dan merenung sebentar sebelum berkata, orang itu telah melakukan banyak hal untuk Nine Nether, karena Penatua Tianque telah memberikan janji. Maka klan 9 Netherbird kami pasti akan menepati janji kami. Dalam sehari, jika dia muncul di alam 9 Nether dan mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, kuota keempat akan diberikan kepadanya. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar, sebelum tatapannya berubah tajam. Tentu saja, jika dia berani melarikan diri karena kepengecutan, klan 9 Netherbird kita pasti tidak akan membiarkan seorang pengecut mencemari garis keturunan kita. Pada saat itu, klan kami akan bergerak keluar dan menangkapnya. Jika domain Great Havenlaw berani menghalangi kita, klan 9 Netherbird kita akan melancarkan perang melawan mereka. Saat dia berbicara, suaranya bergemuruh di seluruh Gunung 9 Nether seperti guntur dan banyak dari klan 9 Netherbird clan memiliki ekspresi gemetar ketika mereka mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata Patriark. Mata sesepuh berkedip, tetapi mereka tetap diam. Jelas, mereka semua telah mengakui keputusan Patriark Tian Huang. 9 Nether, yang berdiri di samping Patriark Tian Huang, memiliki cahaya melintas di matanya saat dia mengatupkan giginya. Selama Mu Chen meninggalkan domain Great Havenlaw, bahkan klan 9 Netherbird akan kesulitan menemukannya di dunia 1000 besar dan di masa depan, ketika Mu Chen tumbuh dalam kekuasaan, klan akan takut padanya di saat itu dan mereka tidak akan berani bertindak begitu sembrono. Hanya memikirkannya, dia merasa sedikit lega di hatinya. Sekarang, Mu Chen pasti sudah pergi jauh dari domain Great Havenlaw, kan? Selanjutnya, ketika pikiran ini baru saja terlintas di benaknya, Patriark Tian Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat cahaya berkedip di matanya. Melihat ke langit, ruang di petak itu tiba-tiba terdistorsi dan dengan cepat membentuk pusaran, sebelum dua sosok perlahan keluar. Perubahan mendadak telah menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini untuk mengarahkan keheranan saat mereka melihat dua orang yang secara bertahap muncul. Ketika kedua sosok itu berangsur-angsur hilang, suara yang jelas terdengar bergema di Gunung 9 Nether kuno. Junior Mu Chen ini memberi salam kepada semua senior di sini. Pada saat itu, dua sosok yang duduk di tengah alun-alun tiba-tiba membuka mata mereka dan rasa dingin melintas di mata mereka saat ejekan samar terungkap di sudut bibir mereka. Orang pengecut itu akhirnya punya nyali untuk muncul. Di atas alun-alun biru kuno, pusaran spasial muncul dan kemudian suara muda itu bergema. Setiap tatapan di wilayah ini telah diarahkan dengan gemerisik dan semua anggota klan 9 Netherbird melihat dua siluet perlahan berjalan keluar dari pusaran. Dua siluet, satu tinggi dan lainnya mungil. Yang mungil adalah seorang gadis berpakaian hitam dengan pupil emas yang dipenuhi dengan ketidakpedulian dan penindasan yang menakutkan. Tekanan yang terpancar darinya membuat banyak ahli di hati 9 Netherbird clan bergetar. Tekanan yang terpancar darinya bahkan lebih kuat dari beberapa sesepuh di klan. Berdiri di samping gadis kecil berpakaian hitam itu adalah seorang pria ramping. Dia memiliki wajah yang sangat muda dan tampan dan pupil hitamnya seperti langit berbintang. Bahkan ketika menghadapi ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan 9 Netherbird, dia masih tak kenal takut. Kamu adalah Mu Chen, manusia yang membentuk ikatan Bloodlink dengan yang mulia 9 Nether? Orang itu sebenarnya cukup berani untuk datang ke klan 9 Netherbird kita, dia hanya mencari kematian. Mungkinkah dia benar-benar mengandalkan janji yang diberikan Penatua Tianque untuk menyelamatkan nyawanya selama dia bisa mendapatkan kuota? Sungguh menggelikan, hanya Jiang Ya dan Qin Xuan yang mampu bersaing memperebutkan kuota. Mu Chen ini sederhana melebih-lebihkan dirinya sendiri jika dia ingin mengambilnya dari mereka. Seorang manusia biasa berani bertarung dengan para jenius dari klan 9 Netherbird-ku, betapa kurang ajarnya. Ketika semua orang memusatkan pandangan mereka pada Mu Chen, keributan terdengar di wilayah ini, dengan mayoritas klan 9 Netherbird clan melihat Mu Chen dengan mata memeriksa dan mengejek. Hanya dalam 2 bulan yang singkat,
semua orang sudah tahu nama Mu Chen. Terutama ketika Mu Chen tidak menunjukkan dirinya, yang membuat mereka merasa bahwa dia adalah seorang pengecut dan berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. Dengan demikian, mereka bahkan merasa jijik padanya. Selanjutnya, itu karena Mu Chen yang menyebabkan garis keturunan 9 Neters Unding terkontaminasi, menyebabkan banyak dari klan 9 Netebert klan tidak puas dan memiliki permusuhan untuknya. Dan di antara keributan yang mengejek, tetua dari klan 9 Netherbird di pangkalan batu semua menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Kau Mu Chen, penatua berjubah biru yang meragukan kata-kata penatua Tian Kue memeriksa Mu Chen dengan tatapan tajamnya dan dengan dingin berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar berani datang. Tapi biarlah, karena kamu di sini, maka mari kita bubarkan ikatan bloodlink antara kamu, Nine Nether. Sesepuh lainnya juga melihat Mu Chen dengan tatapan memeriksa. Meskipun klan telah memperebutkan masalah Mu Chen untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang sebenarnya. Pemuda inilah yang membentuk Bloodlink Bond dengan Nine Nether, yang memiliki garis keturunan Unding Bird paling murni dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Seseorang yang begitu biasa seperti dia tidak cocok untuk dibandingkan dengan bakat klan mereka. Patriark Tian Huang, yang duduk di tengah pangkalan batu, memandang Mu Chen, tatapannya sangat dalam, tanpa emosi di wajahnya. Nine Nether juga pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh penampilan Mu Chen, sebelum dia tersenyum pahit. Namun terlepas dari itu, penampilan Mu Chen tidak membuatnya merasa kecewa, dia bahkan samar-samar merasa bersyukur di lubuk hatinya. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa Mu Chen akan menjadi yang paling aman dengan meninggalkan klan 9 Netherbird, dia masih merasa senang dengan penampilan Mu Chen. Nine Nether diam-diam melirik ayahnya sendiri, karena dia tahu bahwa sikap tegas hari ini harus bergantung padanya, dan jika ayahnya tidak menyukai Mu Chen, maka dia pasti tidak akan membiarkan manusia biasa merusak garis keturunan yang paling sempurna, klan 9 Netherbird. Tetapi meskipun Patriark Tian Huang memiliki pengalaman yang luar biasa, dia tidak memiliki emosi di wajahnya ketika dia akhirnya melihat Mu Chen pada saat ini, yang membuat Nine Nether sedikit gugup, karena dia tidak tahu tentang pendapat ayahnya terhadap Mu Chen. Ketika segala macam suara bergema dari klan 9 Netherbird Clan, cahaya dingin melintas di mata Mandala, yang juga di langit, saat dia melihat Elder berjubah biru dan dengan dingin mencibir, Mu Chen adalah seseorang dari Great Heaven Law saya, Domain, karena akulah yang membawanya ke klan 9 Netherbird, maka aku pasti akan membawanya kembali bersamaku. Ketika penatua berjubah biru mendengar kata-katanya, dia mengejek, nada yang bagus. Di wilayah 9 Netherbird klan saya, bukan giliran Anda, yang disebut penguasa Haven Law hebat. Tidak pernah terdengar bagi seseorang seperti Anda untuk bertindak kejam di sini. Orang tua ini cukup baik untuk menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, domain Great Haven Law Anda tidak akan mampu menahan kemarahan klan 9 Netherbird saya. Ketika penatua berjubah biru berbicara, dia berdiri dari kursi batunya dan gelombang menakutkan yang mendominasi penindasan energi spiritual, yang menyebabkan langit menjadi gelap saat badai menyapu dan bersiul antara langit dan bumi. Energi spiritual yang deras secara samar-samar telah terbentuk menjadi burung besar yang menyala di belakang penatua berjubah biru, itu mengangkat kepalanya ke arah langit dan menangis, melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Jelas, penatua berjubah biru itu bermaksud menggunakan kekuatannya untuk menekan atmosfer Mandala. Dengan cara ini, saat Mandala menunjukkan kelemahan apapun, maka dengan kekuatan Mu Chen, tidak ada yang akan menyangkal klan 9 Netherbird mereka karena berurusan dengan Mu Chen. Saat tekanan mengerikan menyebar, itu menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi Mu Chen, dia merasakan sebuah gunung menekan tubuhnya, yang membekukan sirkulasi energi spiritual di tubuhnya. Tetapi ketika tekanan itu menjadi lebih menakutkan, wajah Mandala menjadi gelap dan dia mendengus dingin, lalu melangkah keluar. Pada saat itu ketika dia melangkah keluar, ruang di bawah kakinya hancur seperti kaca dan gelombang kejut yang terlihat meledak. Hanya dalam beberapa saat, itu telah menyelimuti burung yang menyala, yang terbentuk dari energi spiritual penatua berjubah biru. Saat gelombang kejut mendatangkan malapetaka, burung yang menyala mengeluarkan tangisan sedih dan meledak di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya.
Wajah Penatua berjubah biru telah berubah secara drastis saat dia mundur selangkah, menyebabkan dasar batu di bawahnya retak pada saat yang sama. Ketika beberapa sesepuh di sekitar Penatua berjubah biru melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah tak terkendali saat mereka berseru, "Alam penguasa bumi yang lebih besar." Pada saat yang sama, Penatua Tianque mengernyitkan matanya. 2 bulan yang lalu, ketika dia melihat Mandala, meskipun yang terakhir sudah berada di alam penguasa bumi semu, kultivasinya belum stabil. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dalam 2 bulan, Mandala telah menjadi penguasa bumi besar yang sejati. Bahkan di klan 9 Netherbird mereka, kekuatannya telah melampaui sesepuh dan berdiri pada tingkat yang sama dengan Patriark. Di kursi kepala, cahaya aneh melintas di mata Patriark Tian Huang saat dia melihat Mandala dalam-dalam, sebelum dia perlahan berkata, suaranya dalam dan kuat seperti gunung, "Saya tidak pernah berharap penguasa Great Heaven Law sudah mencapai tahap ini. Anda benar-benar menganiaya diri sendiri untuk tinggal di wilayah utara benua Skylaw." Patriark Tian Huang berbicara saat gelombang suaranya bergema di langit. Seiring dengan gelombang suara yang menyebar, gelombang kejut destruktif yang menyebar dari Mandala diam-diam menghilang. Ketika Mandala melihat adegan ini, dia mengkontraksikan pupil emasnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Dari gerakan Patriark Tian Huang, yang terakhir jelas telah melangkah ke alam berdaulat bumi besar. Patriark Tian Huang, kamu terlalu memujiku. Mandala dengan samar berkata, tapi hari ini, saya telah membawa Mu Chen ke sini untuk memenuhi perjanjian yang dia miliki dengan Penatua Tianque. Jadi saya harap klan Anda bisa berjalan sesuai janji. Jika tidak, bahkan jika domain Great Haven Law saya lebih rendah daripada klan 9 Netherbird, saya percaya bahwa kedua belah pihak tidak akan bersenang-senang jika kedua belah pihak berperang. Petik 2. Ketika Penatua berjubah biru mendengar kata-katanya, wajahnya agak pucat, tetapi dia tidak bisa menyangkal kata-katanya. Dengan kekuatan Mandala, dia layak dipandang dengan sangat penting oleh klan 9 Netherbird. Patriark Tian Huang masih tetap tanpa ekspresi saat tatapannya beralih dari Mandala ke Mu Chen, sebelum dia berkata tanpa riak dalam nada suaranya, "Kamu Mu Chen?" Ketika Mu Chen menghadapi sesepuh 9 Netherbird clan, dia bisa menjadi tak kenal takut. Tetapi melihat Patriark Tian Huang, dia tidak tahu mengapa. Tetapi dia merasa seperti memiliki hati nurani yang sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari Nine Nether. Mu Chen muda ini bertemu dengan Patriark Tian Huang, menekan hati nurani yang bersalah di dalam hatinya. Mu Chen segera menangkupkan tinjunya dengan hormat. Patriark Tian Huang dengan samar berkata, "Ikatan Bloodlink antara kamu dan Nine Nether dibentuk dalam situasi hidup dan mati, jadi kamu tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, garis keturunan 9 Nether sangat penting bagi klan 9 Netherbird kami. Sekarang garis keturunannya terkontaminasi. Itu mungkin mempengaruhi evolusinya di masa depan." Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya sedikit tenggelam, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Bloodlink Bond akan membawa bahaya besar bagi Nine Nether. Tetapi jika Nine Nether dapat memperoleh darah surgawi dari burung abadi melalui asal darah surgawi kali ini, dia tidak hanya dapat menyingkirkan semua kotoran, itu akan semakin memperkuat garis keturunannya. Patriark Tian Huang melirik Mu Chen. Tapi persaingan untuk mendapatkan peluang sangat keras di Divine Beast Origin, karena para jenius dari semua klan akan masuk juga. Bahkan klan 9 Netherbird kami tidak akan dapat memperoleh keuntungan apapun dalam kompetisi. Dapatkah Anda membayangkan kompetisi semacam itu? Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Patriark Tian Huang melambaikan tangannya. Adapun Bloodlink Bond, kamu punya 2 pilihan di sini. Salah satunya adalah mengikuti apa yang Penatua Tianque katakan kepada Anda. Jika Anda dapat memperoleh kuota dan membantu Nine Nether menyempurnakan garis keturunannya, klan 9 Netherbird kami tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang Bloodlink Bond. Selanjutnya, Anda juga akan menerima persahabatan terbesar dari klan kami. Secara alami, Anda harus tahu kesulitan masalah ini. Tapi jika kamu tidak percaya diri, aku tidak akan menyakitimu karena kamu pernah menyelamatkan nyawa Nine Nether. Namun, Anda harus tetap berada di bawah tahanan rumah di klan 9 Netherbird kami selama 10 tahun. Saat dia berbicara, ekspresi acuh tak acuh Patriark Tian Huang berangsur-angsur berubah tajam saat dia menatap Mu Chen. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku pilihanmu?
Semua klan 9 Netherbird Clan mengangkat kepala mereka pada siluet muda itu. Jelas, mereka tidak tahu apa yang akan dia pilih. Dalam pandangan mereka, Patriark sudah memberi Mu Chen istilah yang bagus. Istilah kedua hanya akan membiarkan dia pergi. Meski harus menjalani tahanan rumah, dia masih bisa hidup. Pada saat yang sama, Bloodling Bond antara dia dan Nine Nether tidak akan terpengaruh. Salah satu dari dua orang yang duduk di alun-alun dengan bangga di mata mereka mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh saat dia menatap Mu Chen dan noda ejekan ada di matanya. Orang pengecut seperti itu mungkin akan mengambil pilihan kedua, karena dia bisa mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, mencoba mendapatkan kuota dari mereka jelas merupakan hal yang paling liar untuk dibayangkan. Saat tatapan di wilayah ini melesat, Mu Chen memandang Patriark Tian Huang, sebelum memberikan senyuman ringan ke arah mereka. Detik berikutnya, siluetnya telah bergerak dan dia muncul di alun-alun, menghadap dua siluet yang sombong dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Tuan-tuan, Mu Chen dari domain Great Heaven Law ada di sini untuk mencari kuota. Di alun-alun batu biru, Jiang Ya dan Qin Xuan telah mengangkat wajah mereka dan melirik Mu Chen, sebelum mereka tanpa disadari, dengan lembut membuang bibir mereka ke samping. Agak mengejutkan bahwa Mu Chen tidak memilih pilihan kedua. Namun, jika dia berpikir bahwa pilihan ini mungkin, maka dia terlalu naif. Keduanya tidak memperhatikan Mu Chen, tetapi melihat ke arah Patriark Tian Huang, yang terakhir dengan ringan menundukkan matanya dan dengan samar berkata, karena dia ingin menantangmu, maka kalian berdua bisa melanjutkan. Mendengar kata-kata dari Patriark Tian Huang, ekspresi keduanya sedikit berubah. Itu karena, dilihat dari kata-kata mantan, dia sebenarnya ingin mereka berdua bertarung. Kekuatan bocah ini hanya di alam penguasa kelas 6, apakah dia cukup layak untuk mereka berdua lawan? Qin Xuan, kamu sebelumnya kehilangan setengah langkah dariku, jadi kamu bisa pergi dulu. Jiang Ya menatap Qin Xuan dengan ekspresi senyum namun tidak tersenyum saat dia dengan malas menoleh, seolah-olah ini bahkan tidak bisa mengangkat minatnya. Kata-kata Patriark Tian Huang tampaknya memiliki dua pandangan yang bertentangan pada saat yang bersamaan. Seolah-olah dia mengatakan bahwa tidak akan melanggar aturan bagi mereka berdua untuk melawan Mu Chen pada saat yang sama. Tapi Jiang Ya tidak pernah memikirkan masalah ini. Lelucon apa? Mereka berdua diperlukan untuk berurusan dengan manusia penguasa kelas 6, bahkan jika mereka berhasil menang, itu tidak akan menjadi sesuatu yang layak dipuji. Ketika Qin Xuan mendengar kata-katanya, kelopak matanya berkedut dan wajahnya sedikit tidak enak dilihat. Sebelumnya, Jiang Ya hanya beruntung dan jika pertarungan terus berlanjut, bahkan jika mereka berdua habis-habisan, tidak akan mudah bagi pemenang untuk ditentukan. Tapi orang itu benar-benar ingin menaikinya saat ini. Meskipun hatinya tidak senang, Qin Xuan tidak tertarik untuk berdebat dengan Jiang Ya mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Mu Chen benar-benar sedikit tidak menyenangkan di matanya. Di antara klan 9 Netherbird, ada banyak orang yang memiliki perasaan terhadap 9 Nether, dan dia adalah salah satunya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Mu Chen, yang telah mencemari garis keturunan Nine Nether. Saat segala macam pikiran melintas di hati Qin Xuan, dia perlahan berjalan keluar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum berhenti 100 kaki dari Mu Chen. Jika aku jadi kamu, maka aku akan rela tinggal di sini selama 10 tahun, mungkin itu pilihan yang lebih bijaksana. Qin Xuan berdiri di depan Mu Chen dan secara resmi menatapnya untuk pertama kalinya, sebelum dia berkata dengan suara tenang. Terima kasih atas saranmu. Mu Chen tampaknya tidak mendengar penghinaan dalam kata-kata Qin Xuan saat dia tersenyum serius. Sebelum menangkupkan tinjunya, tolong berikan beberapa ajaran kepadaku. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ketika Qin Xuan melihat Mu Chen mempermainkannya, dia tidak bisa menahan kerutan di alisnya dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Segera, dia tidak lagi berbicara dan mengambil langkah maju. Seketika, badai energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya, mengandung energi yang sangat dingin yang dengan cepat menyebabkan suhu di wilayah ini turun ketika meledak. Embun beku yang dapat terlihat dengan cepat menyebar dari kaki Qin Xuan dan menyelimuti seluruh alun-alun dalam beberapa saat. Ketika Mu Chen merasakan energi spiritual yang kuat yang meledak dari tubuh Qin Xuan, dia sedikit menyipitkan matanya. Kata-kata tetua Tian Kue saat itu tidak salah, Qin Xuan benar-benar lebih kuat dari Liu Qing.
Meskipun Liu Qing berada di puncak alam penguasa kelas 6, Qin Xuan mungkin telah menyentuh alam penguasa kelas 7, yang lebih kuat dari penguasa kelas 6. Jika Mu Chen tidak membuat terobosan untuk menjadi penguasa kelas 6 selama 2 bulan terakhir, hanya tekanan energi spiritual ini saja yang akan membuatnya tertahan. Namun, sangat disayangkan bahwa seiring dengan terobosannya, dia lebih kuat daripada 2 bulan yang lalu. Tatapan Mu Chen dengan cepat berubah tajam pada saat ini tanpa kehangatan dari sebelumnya dan menggantung kedua tangannya ke bawah. Tubuhnya seperti tombak panjang yang berdiri tanpa bergerak dan gelombang aura tajam menyebar. Ruang sedikit terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul. Fluktuasi energi spiritual menyebar dan dengan cepat melarutkan es 100 kaki di sekitar Mu Chen. Oh, sepertinya Anda memiliki beberapa kemampuan setelah semua. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari Mu Chen, Qin Xuan dengan lembut tersenyum, lalu menjentikkan jarinya dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pada saat berikutnya, tubuh Qin Xuan meledak dan kepingan salju bersiul. Pada saat itu ketika Qin Xuan menghilang, Mu Chen tiba-tiba mengernyitkan matanya dan segera mundur untuk mundur. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya dan cahaya keemasan itu beredar di bawah kulitnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha emas pada saat ini. Sebagai siluet Mu Chen bergerak kembali dalam upaya untuk melarikan diri dari daerah kepingan salju, kecepatan turun kepingan salju meningkat dan berkumpul sebelum membentuk menjadi sosok. Saat kepingan salju turun, kilatan dingin menembus ruang dan melesat ke punggung Mu Chen. Serangan itu datang sangat cepat dan menghadapi serangan misterius yang datang entah dari mana. Mu Chen tidak punya waktu untuk berbalik dan bertahan. Dia hanya bisa membiarkan kilatan cahaya dingin itu menabrak punggungnya. Cahaya dingin berkumpul dan telah membentuk jari ramping dengan aura tajam dingin yang terpancar keluar, yang tampaknya memiliki kepingan salju turun, diam-diam menyebar dan tampaknya bahkan mampu menembus ruang angkasa. Sosok Qin Xuan muncul di belakang Mu Chen, mempertahankan postur dengan 2 jarinya keluar. Dia melihat lapisan es yang menyebar di punggung Mu Chen. Lapisan es yang muncul dengan cepat akan menyelimuti Mu Chen. Saat Mu Chen diselimuti, maka dia akan benar-benar terjebak dan hidup dan mati Mu Chen akan berada di bawah kendalinya. Berhasil dengan langkah pertama, Qin Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pada saat itu ketika suaranya mendarat, cahaya keemasan mekar di permukaan tubuh Mu Chen seperti matahari yang terik, sebelum cahaya keemasan menyapu, menyebabkan lapisan es runtuh. Perubahan mendadak telah menyebabkan Qin Xuan sedikit terkejut, tapi sebelum dia bisa menangani langkah finishing, dia merasakan energi gelombang kuat yang datang dari punggung Mu Chen ke ujung jarinya. Samar-samar, dia bisa melihat tanda naga emas ungu muncul di punggung Mu Chen. Energi besar telah mengirim Qin Xuan mundur. Pada saat itu ketika dia mundur, cahaya keemasan menyapu dan Mu Chen seperti naga biadab yang menyerbu dan mendorong dadanya. Kekuatan mengerikan berkumpul di bawah telapak tangan Mu Chen, yang bahkan menyebabkan ruang berfluktuasi. Kamu benar-benar mencari kematian untuk ingin bertarung denganku secara langsung. Namun, ketika Qin Xuan melihat serangan ganas Mu Chen, bukan saja dia tidak terkejut, dia bahkan mencibir. Dia memiliki fisik binatang surgawi, yang jauh melampaui manusia. Mu Chen tidak hanya tidak memanfaatkan momen itu untuk memperlebar jarak mereka, dia bahkan berani menyerangnya. Dalam pandangan Qin Xuan, Mu Chen hanya mencari kematian. Jelas, banyak klan dari klan 9 Netherbird juga memikirkan hal yang sama pada saat mereka menyaksikan adegan ini dan senyum mengejek muncul di sudut bibir mereka. Qin Xuan menekuk jari-jari di kedua tangannya, yang seperti cakar elang. Saat kepingan salju muncul di ujung jarinya, kepingan salju itu berputar dengan kecepatan tinggi sehingga benar-benar menyebabkan air mata di luar angkasa. Telapak tangan emas bersiul dan bentrok dengan cakar Qin Xuan. Pada saat tabrakan itu, tubuh Mu Chen dan Qin Xuan bergetar, tetapi Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang. Bagaimanapun, dia telah memandang Qin Xuan sebagai lawan yang hebat. Tapi itu tidak berlaku untuk Qin Xuan, karena cakarnya adalah sesuatu yang akan membuat daging penguasa kelas 6 terkoyak, belum lagi penguasa kelas 6 biasa. Namun, dia merasa seolah-olah cakarnya membentur pelat logam dalam konfrontasi ini dan kekokohannya membuatnya merasakan sakit di jari-jarinya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya sangat kuat.
Hati Qin Xuan bergetar saat dia merasa tidak percaya. Dia adalah binatang surgawi asli dan kekuatan kasarnya bahkan bisa menghancurkan gunung. Tapi saat ini, seorang manusia penguasa kelas 6 sedang bertarung dengannya dengan pijakan yang sama. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lama. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qin Xuan dan dia hanya bisa percaya bahwa Mu Chen hanya dengan paksa menopang dirinya sendiri. Dengan demikian, energi spiritual menyerbu dengan keras di tubuhnya dan cakarnya diseret bersama dengan kepingan salju dan bayangan, lalu menyapu ke arah Mu Chen. Namun, menghadapi serangan tajam Qin Xuan, Mu Chen juga menunjukkan aura menusuk di wajah mudanya. Dia tidak membuat gerakan apapun, tetapi ruang bergelombang dan laut berdaulatnya muncul. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di tubuhnya semakin menyilaukan sampai-sampai pupil matanya terpantul dengan warna emas. Dia telah mengedarkan fisik naga Phoenix sampai batas kemampuannya. Bahkan jika Qin Xuan memiliki fisik Divine Beast, fisik Mu Chen juga telah dikultivasikan olehnya selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menyelesaikan fisik Dewa Petir saat itu, tetapi dia juga bahkan berlatih fisik naga Phoenix dan kekuatan fisiknya sebanding dengan binatang surgawi asli. Dengan demikian, dia secara alami tidak takut bentrok langsung. Bagaimana mungkin Mu Chen tidak tahu penghinaan yang dia terima setelah datang ke klan 9 Netherbird? Karena itu masalahnya. Maka saya akan mengalahkan kalian semua dengan pencapaian paling membanggakan. Sebuah ketajaman ditembak dari tatapan Mu Chen yang setajam pisau. Detik berikutnya, telapak tangannya tersapu dan bentrok sekali lagi dengan serangan Qin Xuan. Di alun-alun, dua siluet berbenturan dan setiap tabrakan akan menyebabkan ledakan yang dalam dan kekuatan kekerasan menyebabkan fluktuasi menyebar, membentuk gelombang kejut yang terlihat, yang menyebabkan ruang tempat mereka berdua terdistorsi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat dua siluet yang bentrok seperti dua binatang buas. Ejekan yang awalnya mereka miliki di mata mereka mulai memudar dan mulut mereka mulai melebar di bawah keterkejutan. Itu karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa manusia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dalam konfrontasi fisik yang murni ini. Sebaliknya, manusia menjadi lebih ganas saat pertarungan berlanjut. Mu Chen benar-benar menggunakan fisiknya untuk menahan Qin Xuan. Bagaimana ini mungkin? Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran antara keduanya telah mencapai dan dua tinju yang mengandung energi menakutkan bentrok bersama. Gelombang kejut meledak, yang menyebabkan bumi retak. Kedua siluet telah meledak di bawah tumbukan dan meninggalkan dua bekas yang dalam di tanah. Mereka berdua sudah menanamkan kaki mereka jauh di dalam batu biru yang kokoh. Tatapan yang tak terhitung banyaknya di sekitarnya telah membeku dan suara mereka yang menarik napas bergema. Siapa yang mengira bahwa bahkan dengan fisik binatang surgawi, Qin Xuan tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun selama bentrokan fisik. Jelas, pemuda manusia yang sebelumnya mereka pandang dengan penghinaan ini memiliki tubuh fisik yang kuat yang dapat dibandingkan dengan binatang surgawi asli. Kekuatan ini benar-benar mengejutkan. Di luar medan perang, ketika Jiang Ya melihat adegan ini, dia sedikit mengernyitkan matanya dan dia dengan samar bergumam, "Akhirnya, sesuatu yang menarik, tapi ini jauh dari cukup bagimu untuk merebut kuota dari kami. Ungkapkan tubuh aslimu. Biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menerima kuota klan 9 Netherbird kami." Dua tanda dalam tertinggal di alun-alun biru besar dengan dua siluet berdiri di ujung setiap tanda dan kaki mereka tertanam dalam ke tanah, sebelum mereka perlahan-lahan melepaskannya. Ada tatapan tak terhitung yang diarahkan dari sekitar alun-alun dan suara-suara mengejek itu sudah benar-benar menghilang. Jelas, adegan Mu Chen menahan serangan Qin Xuan telah menyebabkan banyak klan 9 Netherbird clan terkejut. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya, Qin Xuan menarik kakinya dari tanah dan menatap Mu Chen dengan dalam. Untuk pertama kalinya, matanya berubah serius. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia sudah tahu betapa kuatnya pemuda di hadapannya ini, terlepas dari semua keuntungan memiliki fisik binatang surgawi dan kultivasi yang lebih tinggi. Dia masih berada di bawah kendali selama konfrontasi sebelumnya. Semua ini membuktikan bahwa Mu Chen saat ini adalah seseorang yang layak dia lihat secara serius dengan seluruh kekuatannya. Sepertinya aku sebelumnya salah menilaimu. Qin Xuan menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, "Kamu terlalu sopan." Mu Chen ringan tersenyum, tapi dia tidak puas karena ini. Qin Xuan memang kuat dan melalui konfrontasi sebelumnya,
dia telah mengedarkan fisik naga Phoenix-nya hingga batasnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari konfrontasi fisik mereka. Di masa lalu, ketika Mu Chen bertarung dengan orang-orang seperti Pangeran Netherworld, dia pasti akan mendapatkan keuntungan saat dia menggunakan tubuh fisiknya. Tetapi pada saat ini, itu tidak begitu efisien. Jelas, seorang ahli dengan fisik Divine Beast benar-benar lawan yang tangguh. Untuk menyampaikan permintaan maafku, sekarang aku akan pergi dengan kekuatan penuhku. Qin Xuan memandang Mu Chen saat ketajaman melintas di pupilnya, sebelum dia menginjak kakinya. Seketika, angin es meledak dari tubuhnya dan seekor burung es besar terbentuk di belakangnya di bawah langit yang penuh dengan kepingan salju. Ketika burung es muncul, ia mengepakkan sayapnya, yang menyebabkan kepingan salju menyapu bersama dengan teriakan tajam yang dipenuhi dengan hawa dingin yang bergema di antara langit dan bumi. Penindasan energi spiritual yang kuat telah mendominasi juga. Qin Xuan benar-benar mengeluarkan wujud Divine Beast-nya, sepertinya dia tidak berniat untuk bersikap mudah lagi. Tapi dengan itu, saya tidak berpikir ada banyak ketegangan terhadap konfrontasi ini. Seiring dengan munculnya burung es, diskusi langsung bergema dari lingkungan dan kepercayaan diri telah pulih di mata klan 9 Netherbird Clan. Itu karena mereka jelas tentang seberapa kuat Qin Xuan jika dia bertarung secara nyata. 9 burung Netherfrost. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat burung es besar di belakang Qin Xuan, lalu sedikit mengernyitkan matanya. Ini pasti bentuk asli Qin Xuan, jalur evolusi yang sama sekali berbeda dari burung 9 Netherworld. Meskipun tidak jarang seperti burung 9 Netherworld, kekuatan es juga sangat sulit untuk dihadapi. Qin Xuan jelas tidak berniat untuk bersikap mudah lagi. Ekspresi Mu Chen berubah sedikit serius, sebelum dia mengepalkan kedua tinjunya dan cahaya energi spiritual berkembang dari ujung jarinya. Qin Xuan melompat ke 9 Nether Frostbird dan tatapannya menjadi jauh lebih dingin. Sebelum dia mengepalkan tinjunya, kepingan salju dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Detik berikutnya, itu telah terbentuk menjadi busur es besar dengan rune kepingan salju kuno di haluan. Ketika busur es muncul di tangan Qin Xuan, seluruh auranya menjadi dingin dan tajam dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapan Qin Xuan tertuju pada Mu Chen seperti elang tajam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan cepat menarik busur. Seketika kepingan salju menyapu dan membentuk panah es setinggi 10 kaki. Cahaya biru tua berkedip di ujung panah yang tajam, diam-diam memancarkan aura tajam yang sepertinya bahkan bisa menembus ruang angkasa. Busur itu langsung ditarik ke bulan sabit dengan panah yang ditancapkan ke Mu Chen. Tanpa menunggu Mu Chen merespons, Qin Xuan sudah melepaskan busur yang ditarik di tangannya. Langit kepingan salju langsung meledak dan semua orang bisa melihat cahaya putih melesat melintasi langit, mengarah ke tengah alis Mu Chen dengan kecepatan kilat. Pada saat itu ketika panah sebelumnya muncul, Mu Chen merasakan rambutnya berdiri tegak dan niat dingin beredar di kulitnya saat cahaya keemasan mengalir di matanya. Detik berikutnya, dia telah menginjak kakinya dan siluetnya telah pindah ke kiri beberapa kaki. Ketika Mu Chen pindah, panah itu melesat ke lokasi sebelumnya, yang langsung menyebabkan tanah runtuh dan sebuah kawah besar muncul dipenuhi es. Kawah itu setinggi 10 kaki dan ketika siluet Mu Chen muncul, dia melihat ke kawah dan hatinya bergetar. Itu karena dia bisa merasakan bahwa batu di kawah itu terkorosi oleh aura dingin yang menakutkan dan sentuhan sekecil apapun akan membuatnya berubah menjadi debu. Kekuatan di balik kepingan salju benar-benar kuat, tapi poin penting adalah bahwa panah itu terlalu cepat dan bahkan dengan kekuatan penuh Mu Chen, dia hanya bisa menghindarinya. Ketika Mu Chen terkejut di dalam hatinya dari kekuatan panah, suara halus lain terdengar dan dia mengangkat kepalanya, lalu segera mengontrak matanya. Qin Xuan menarik busurnya sekali lagi pada burung es dan ada 3 anak panah di haluan dengan rune kuno berkumpul di ujung panah. Suara panah yang menembus angin bergema saat 3 lampu melesat melintasi cakrawala. Siluet Mu Chen meledak mundur, sambil mendorong fisik naga Phoenix ke batas, cahaya keemasan mekar dan banyak bayangan muncul. Namun, saat bayangan itu muncul, mereka segera dihancurkan oleh panah. 3 ledakan bergema dari alun-alun batu biru dan kawah es muncul sekali lagi sementara siluet Mu Chen muncul jauh dalam keadaan yang agak menyedihkan. Qin Xuan melirik Mu Chen tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun.
Tetapi begitu dia menarik busurnya, 5 panah es muncul. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia dengan erat merajut alisnya. Jika dia membiarkan Qin Xuan melepaskan panah tanpa henti, maka dia akan kalah dalam pertarungan. Saat dia terkena panah, maka mungkin panah seperti badai akan tiba dan mengalahkannya sepenuhnya. Orang ini sebenarnya lebih baik bertarung dalam jarak jauh daripada pertarungan jarak dekat. Sebuah cahaya melintas di mata Mu Chen dan siluetnya tiba-tiba meledak ke arah Qin Xuan. Jelas, dia berniat untuk mendekati yang terakhir, sehingga Qin Xuan tidak akan bisa melepaskan panahnya tanpa henti. Tapi ketika Qin Xuan melihat gerakan Mu Chen, dia samar-samar tersenyum sebelum menginjakkan kakinya di tanah. Burung es besar mengepakkan sayapnya dan badai salju mengamuk dalam radius 1000 kaki. Burung es mengepakkan sayapnya dan dengan cepat muncul di kejauhan. Pada saat yang sama, beberapa lampu putih keluar dari tangan Qin Xuan. Sebuah panah menghantam tanah sebelum Mu Chen saat es dengan cepat menyebar, memaksa kaki Mu Chen untuk mengetuk tanah saat dia berhenti sebentar dan dengan paksa mengubah arah. Selama beberapa menit berikutnya, Mu Chen dalam keadaan menyedihkan yang disebabkan oleh panah. Setiap kali dia akan pergi dalam jarak 1000 kaki dari Qin Xuan, dia akan dipaksa untuk berhenti oleh panah aneh dan hanya bisa berbalik untuk menghindari panah yang melesat ke arahnya. Mengenai masalah ini, semua orang di klan 9 Netherbird merasa sangat lega. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menderita di bawah strategi pertempuran ini dari Qin Xuan. Tidak hanya mereka dikalahkan, tetapi mereka bahkan dibuat untuk melompat ke sana-sini, yang sangat menyedihkan. Semua orang tahu pada saat ini bahwa Qin Xuan berada pada posisi yang tak terkalahkan. Di dasar batu, ketika beberapa tetua dari 9 klan Netherbird melihat pemandangan ini, mereka dengan lembut menganggukkan kepala. Meskipun Qin Xuan sedikit tak tahu malu bertarung dengan cara ini, hanya hasilnya yang penting di dunia ini. Lagi pula, jika mereka menghadapi musuh di Divine Beast Origin, lawan mereka tidak akan berbicara tentang bertarung dengan adil. Sepertinya ada hasil untuk masalah ini. Penatua berjubah biru samar-samar tersenyum. Sebelum melanjutkan, Jiang Ya belum bergerak dan Qin Xuan sendiri telah memaksanya ke keadaan menyedihkan ini. Dari kelihatannya sekarang, Mu Chen pasti tidak akan dapat mengambil kuota jauh. Nine Nether mengepalkan tinjunya saat dia melihat siluet yang terus-menerus menghindari serangan yang datang padanya dari segala arah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan giginya. Dia tahu bahwa Mu Chen berada dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Bodoh itu, mengapa dia masih tidak menggunakan tubuh abadi matahari besar? Nine Nether terbakar dengan kecemasan di hatinya. Jika Mu Chen telah menggunakan Grid Solar Unding bodinya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Qin Xuan, dia tidak akan dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sama seperti 9 Nether merasa cemas di dalam hatinya, Patriark Tian Huang, yang berada di sampingnya, dengan tenang melihat ke alun-alun saat ia melihat siluet Mu Chen, yang menghindar dari segala arah. Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi. Bocah itu, Patriark Tian Huang melihat sosok menghindar Mu Chen. Berdasarkan kendalinya yang mengerikan atas energi spiritual di alam penguasa bumi besar, dia samar-samar merasa bahwa setiap kali siluet Mu Chen melintas, kakinya akan menyentuh tanah dan, pada saat itu, sepertinya ada gelombang energi spiritual yang dibawa masuk ke tanah. Tatapan Patriark Tian Huang berangsur-angsur berubah dalam seperti langit berbintang, sedangkan langit dan bumi mulai menjadi transparan di matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena pada saat ini, dia melihat deretan cahaya besar muncul dari dasar alun-alun, hanya saja susunannya disembunyikan di dalam tanah dan tidak bisa dideteksi. Ini adalah arai spiritual, dia sebenarnya adalah master arai spiritual. Hati Patriark Tian Huang bergetar, jadi Mu Chen tidak dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh Qin Xuan. Ketika dia melompat-lompat, dia sebenarnya diam-diam meletakkan arai spiritual besar di sekitar Qin Xuan. Sama seperti jantung Patriark Tian Huang bergetar, siluet Mu Chen, yang awalnya menghindar di sana-sini, tiba-tiba berhenti. Dia dengan lembut menginjak tanah sebelum menuangkan sedikit energi spiritual terakhir. Kamu akhirnya berhenti berlari. Ketika Qin Xuan melihat Mu Chen, dia dengan lembut tersenyum. Karena itu masalahnya, maka mari kita akhiri ini. Saat dia berbicara, dia menarik busurnya secara maksimal sekali lagi dengan 10 panah aneh terbentuk di busurnya dan rasa dingin yang mengerikan mendominasi.
Mu Chen juga mengangkat kepalanya pada saat ini dan menatap Qin Xuan, yang telah menarik busurnya, dengan senyum di wajah mudanya dan dengan lembut berkata, setelah bermain denganmu begitu lama, ini benar-benar waktu untuk mengakhiri ini. Ketika dia selesai berbicara, Mu Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, tanah di bawah kakinya langsung runtuh dan segudang kaki cahaya keluar dari alun-alun, gelombang energi spiritual yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tanah. Skynet Arai, aktifkan, terima kasih telah menonton.